teman juga cerita lagi ke saya, ada satu orang lagi. Dia bekerja sebagai salah satu posisi penting di sebuah bank di kota Bandung. Dengan gaji sangat besar. Tiba-tiba ada suara. Si suara ini adalah suara yang mendorongnya baca Alkitab. Artinya di sini setiap kita harus bisa membedakan tentang suara. Lama-lama si suara ini mendorongnya untuk dia meninggalkan kerjaan dan pelayanan. Maka dia menghadap kepada atasannya dan mengundurkan diri. Lalu dia mengundurkan diri dan atasannya dalam situasi sulit begini mendorongnya, silakan keluar. Dan dia kaget setelah dia di luar. Sekarang setelah keluar dari pekerjaannya, pelayanan tidak, hanya setiap hari minum alkohol. Setiap malam minum alkohol. Dialah seorang wanita pula. Ada hal yang aneh. Hari-hari ini ada hal-hal yang aneh. Karena itu setiap kali saya mengajar kepada setiap saudara bahwa kekristenan itu tidak engkle. Engkle itu berdiri dengan satu kaki. Ada orang yang engkle dengan kebenaran firman Tuhan yang kuat, tetapi sangat lemah dengan arahan Roh Kudus. Yang kedua, dia ada sangat kuat dari arahan Roh Kudus, tapi lemah dalam firman Tuhan. Hati-hati. Pada hari-hari ini ada banyak yang namanya penyamaran. Ada banyak penipuan, ada banyak hal-hal yang membuat kita bisa tertipu. Penipuan yang sekarang bukan berbicara adalah hitam dan putih. Penipuan yang sekarang antara putih dengan hampir putih. Karena itu pada hari-hari ini ada banyak sekali umat Tuhan yang akan tertipu. Ada banyak umat Tuhan yang akan benar-benar tertipu. Mengikuti arahan-arahan yang salah sehingga mereka nggak bisa bedakan lagi. Karena itu di awal khotbah tadi saya katakan kalau engkau nggak bisa bedakan mana yang baik dengan yang tidak baik, yang kudus dan yang tidak kudus, yang berkenan dengan yang tidak berkenan, di hari-hari ini akan sangat membuat engkau berpotensi tertipu. Karena ada banyak hal yang membuat hari-hari ini umat Tuhan gak bisa membedakan mana yang datang dari Tuhan dan mana yang datang bukan dari Tuhan. Hari-hari ini dibutuhkan hati yang terus ditaruh di dalam api Tuhan. Supaya sebagai pembicara engkau harus terus menyampaikan pesan Tuhan, bukan pesan sponsor. Satu kali diundang khotbah di suatu tempat. Ketika dari tempat parkir sampai ke tempat ruang ibadah, ada seorang yang mendampingi saya untuk menyampaikan pesan sponsor dari gembala, harus menyampaikan khotbah ini. Saya tidak berkata ya dan saya juga tidak berkata tidak. Saya diam saja dan saya waktu duduk ibadah saya mendengar Tuhan kau ingin berkata apa untuk jemaat ini. Dan saya tidak mengatakan pesan sponsor. Yang saya harus sampaikanlah pesan Tuhan. Pesan Tuhan jauh lebih penting. Hari ini Tuhan sedang mencari hamba-hamba Tuhan yang terus hatinya ditaruh api Tuhan. Api Tuhan seperti membakar kemenyan, api Tuhan seperti membakar dupa. Hidupnya dia harus mengeluarkan yang wangi-wangi di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, kalau api Tuhan hari ini sedang membakar sampah hidupmu, izinkan itu. Supaya cepat selesai semua sampah-sampah dalam hidupmu. Supaya kau berpindah dari api yang membakar sampah kepada api yang mengeluarkan keharuman. Pada saat itu kau akan punya hati yang berbeda. Kau akan bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Hari ini yang dibutuhkan gereja bukan pembicara asal pembicara, bukan pengkhotbah asal pengkhotbah. Hari ini yang dibutuhkanlah pembicara yang menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu lebih utama dari segala sesuatu. Pesan Tuhan itu akan menghidupkan. Pesan Tuhan bukan berasal dari
pemikiran manusia. Pesan Tuhan berasal dari hati Tuhan.